Ali bin Abi Thalib dan Siti Aisyah pernah terlibat dalam konflik hebat yang berujung dengan kematian ribuan umat muslim. Perang ini bukan melawan kafir, tapi sesama sahabat Nabi. Di satu sisi Ali bin Abi Thalib adalah menantu sekaligus sepupu Nabi, sedang Siti Aisyah adalah istri Rasulullah, sekaligus putri khalifah pertama, yaitu Abu Bakar. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana bisa menantu dan mertua saling berperang? Banyak orang ketika membahas ini justru menyalahkan salah satu dari kedua pihak. Tapi pada video ini, kita akan mengupas konflik ini secara detail dari dua sudut pandang yang berbeda, agar kita tidak salah dalam menyikapi konflik ini. Permasalahan berawal dari masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menjadi khalifah selama 12 tahun. Masa kekhalifahan Utsman bin Affan berjalan dengan baik dalam 6 tahun pertama kepemimpinannya. Namun, di tahun ke-7 kepemimpinan terjadi banyak sekali pemberontakan dari masyarakat. Alasan pemberontakan ini adalah Utsman bin Affan dituduh melakukan nepotisme selama dia menjabat. Hal ini dikarenakan sebagian gubernur yang menjabat dari masa khalifah sebelumnya, yaitu Umar bin Khattab, banyak diganti oleh Utsman bin Affan dengan kerabat terdekatnya sendiri. Di antara pejabat tinggi yang diganti oleh Utsman bin Affan adalah gubernur Mesir, yang sebelumnya menjabat adalah Amr bin Ash, kemudian diganti dengan Abdullah bin Abi Sa'ad bin Abi Sarh yang merupakan saudara sepersepupuan Utsman bin Affan. Lalu ada gubernur Kufah, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqash, yang kemudian diganti dengan Al-Walid bin Uqbah, yang merupakan saudara dari ibu Utsman. Kemudian ada gubernur Basrah, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, yang digantikan dengan Abdullah bin Amir, yang masih dari keluarga Utsman juga. Utsman bin Affan mengangkat sanak saudaranya untuk menjabat di posisi politik pemerintahan untuk mengganti pejabat-pejabat yang dinilai kurang mumpuni. Kebijakan inilah yang mendapat penolakan keras dari banyak pihak karena dinilai menjurus pada nepotisme dan korupsi. Akhirnya, karena Khalifah Utsman bin Affan dianggap kurang tegas dalam menanggapi kasus tersebut, hingga puncaknya para pemberontak membunuh Utsman bin Affan dengan kejam saat ia sedang membaca Al-Quran. Sekarang, pertanyaannya adalah, benarkah Utsman bin Affan melakukan nepotisme? Karena sampai sekarang pun masih banyak sekali orang yang menuduh beliau melakukan nepotisme. Bahkan, ada yang sampai mengkafirkan beliau. Jumlah orang dari keluarga Utsman yang menjabatannya berjumlah 5 orang. Jika dilihat sepintas, maka akan ditemukan bahwa jumlah gubernur dari keluarga Utsman jauh lebih sedikit dibanding selain keluarganya. Apalagi jika diketahui bahwa Nabi juga pernah mengangkat gubernur dari keluarga Utsman juga. Ibnu Taimiyah berkata, "Aku tidak mengetahui keturunan Quraisy yang paling banyak menjadi pembantu Rasulullah selain dari golongan Bani Umayyah. Hal itu karena jumlah mereka memang banyak, dan di antara mereka ada orang-orang mempunyai kehormatan dan memiliki sifat-sifat kepemimpinan." Jadi, tuduhan Utsman melakukan nepotisme tidak benar, karena jika dibandingkan dengan seluruh jumlah gubernur yang ada, jumlah keluarga Utsman yang menjadi gubernur sedikit sekali. Tuduhan ini muncul karena memang ada orang yang sengaja ingin memfitnah beliau dan memecah belah umat Islam. Kemudian, karena fitnah inilah, Utsman bin Affan berakhir terbunuh saat sedang membaca Al-Quran. Sepeninggal sang khalifah, Ali bin Abi Thalib, yang sebelumnya bertindak sebagai penengah antara pemberontak dan Utsman, diangkat menjadi khalifah oleh masyarakat Madinah. Ali awalnya menolak, tetapi akhirnya mau menjadi khalifah setelah menyaksikan kekacauan yang terjadi karena kekosongan kepemimpinan. Pengangkatan ini membuat Aisyah yang sedang berada di Mekah tidak senang. Menurut riwayat, hubungan dua orang terdekat Nabi ini memang telah retak sejak peristiwa Hadisul Ifki. Lalu apa sebenarnya yang terjadi pada saat peristiwa Hadisul Ifki sampai membuat dua orang terdekat Rasulullah hubungannya menjadi retak? Peristiwa itu terjadi ketika Rasulullah melancarkan ekspedisi terhadap kaum kafir dari Banu Mustaliq. Dalam ekspedisi itu, beliau mengajak istrinya, Siti Aisyah. Dalam perjalanan pulang ke Madinah, Siti Aisyah ketinggalan dari rombongan gara-gara mencari barang perhiasannya yang hilang di perjalanan.
Pada saat itu, orang-orang yang mengangkat tandu Aisyah tidak menyangka bahwa dia tidak ada di dalamnya karena yang mengangkatnya banyak, sehingga ringannya tandu itu tidak terasa oleh mereka. Untunglah ketika itu ia dijumpai oleh Syafwan bin Mu'adhal yang berangkat pulang lebih belakangan. Bukan main terkejutnya Syafwan melihat Ummul Mukminin seorang diri di tengah-tengah padang pasir. Syafwan menundukkan hewan tunggangannya untuk dikendarai Aisyah, lalu dituntunnya hewan yang ditunggangi Aisyah tersebut hingga tiba di Madinah di siang hari. Siang hari, mereka berdua baru memasuki kota Madinah dengan disaksikan oleh orang banyak. Semuanya heran mengapa Ummul Mukminin mengendarai unta seorang pemuda yang tampan itu. Kejadian tersebut segera menjadi buah bibir di kalangan penduduk Madinah dengan berbagai macam komentar. Hal itu dimanfaatkan oleh tokoh munafik dengan menyebarkan berita dusta bahwa Aisyah telah melakukan selingkuh. Akhirnya, di seantero Madinah tersebarlah berita dusta tersebut. Bahkan, ada sejumlah kaum muslimin yang juga termakan oleh fitnah tersebut. Mengenai kejadian itu, Rasulullah pada mulanya tidak pernah berpikir lebih jauh. Akan tetapi, secara diam-diam, peristiwa itu menjadi pembicaraan orang ramai dan menjadi buah bibir yang dibisik-bisikan orang dalam tiap kesempatan. Sumber utama yang menyiarkan desas-desus tuduhan Siti Aisyah ialah seorang munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian, Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya untuk berdiskusi mengenai masalah ini. Kemudian ada dua orang sahabat yang memberikan pendapatnya kepada Rasulullah. Yang pertama adalah Usamah bin Zaid. Usamah sama sekali tidak dapat mempercayai benarnya desas-desus itu. Dan orang kedua yang memberi pendapat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali berkata, "Wahai Rasulullah, Allah tidak menyempitkan bagimu. Wanita selain dia masih banyak. Tanyakan saja kepada pelayan Aisyah. Dia akan berkata jujur kepadamu." Ali bin Thalib secara kiasan menyarankan agar Rasulullah menceraikan Aisyah. Ucapan itu sering disalahpahami, seolah-olah Ali menuduh, seolah-olah ia meragukan kehormatan Aisyah, padahal tidak. Tidak ada satu kata pun dari Ali yang menyatakan bahwa Aisyah bersalah. Tidak ada tuduhan zina. Yang ada hanyalah sebuah jalan keluar, sebuah saran praktis di tengah ketidakpastian. Ali tidak berbicara tentang benar atau salah. Ia berbicara tentang beban, tentang bagaimana jika keadaan ini terus berlarut tanpa kejelasan, maka Rasulullah tidak harus terikat pada kesulitan itu. Dan di saat yang sama, ia juga menyarankan untuk mencari kebenaran dengan bertanya kepada orang terdekat Aisyah. Ali bin Abi Thalib mengucapkan kata-kata itu hanya sekadar untuk berusaha menenangkan perasaan Rasulullah yang tampak gelisah. Ucapan itulah yang kemudian menjadi sebab retaknya hubungan baik antara Siti Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Ucapan tersebut oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha dirasakan sangat menusuk hati. Adapun di sisi Aisyah, dia menderita sakit selama sebulan sejak kepulangannya, sehingga tidak mengetahui berita-berita yang telah tersebar di tengah masyarakat. Hanya saja, dia tidak merasakan kelembutan Rasulullah yang dahulu sering dia rasakan manakala dia menderita sakit. Hingga kemudian Ummu Mistah memberitakan hal yang sebenarnya. Seketika itu juga Aisyah mendatangi Rasulullah dan mohon izin untuk pulang ke rumah kedua orang tuanya. Aisyah tak kuasa menahan tangisnya. 2 malam dia terus menangis dan matanya tidak bisa terpejam. Namun akhirnya kesedihan itu cepat berlalu karena tak berapa lama kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, tepatnya pada surah An-Nur ayat 11 yang menyatakan bahwa Aisyah bebas dari tuduhan-tuduhan tersebut. Sekarang kita kembali lagi ke peristiwa saat pembayatan Ali. Aisyah hendak menentang pembayatan Ali menjadi khalifah. Menurut Siti Aisyah, khalifah pengganti Utsman harus dilakukan pembayatannya dalam suasana tertib dan damai, karena dikhawatirkan orang-orang yang membayat Ali adalah dari kaum yang memberontak. Sedangkan di sisi lain, menurut kubu Ali, pemerintahan harus terus berjalan sambil mencari pembunuh Utsman. Terlebih lagi, situasi masyarakat sedang kacau. Pandangan Khalifah Ali ditentang oleh golongan Bani Umayyah, Thalhah bin Ubaidillah,
dan Zubair bin Awam bersama ramai golongan Bani Umayyah meminta izin dari Khalifah Ali untuk mengerjakan haji ke Mekah. Di Mekah, mereka bertemu dengan Aisyah untuk membincangkan menuntut bela kewafatan Utsman. Ya'la bin Umayyah, gubernur Yaman pada zaman kekhalifahan Utsman juga datang membawa 600 ekor unta dan 600 dirham. Gubernur Basrah semasa zaman pemerintahan Utsman bernama Abdullah bin Amir turut serta dalam perjumpaan tersebut. Perbincangan membawa kata sepakat untuk pergi ke Basrah bagi mencari pembunuh Utsman. Segala persiapan perang disediakan oleh Ya'la bin Umayyah. Diriwayatkan bahwa golongan yang menyertai peperangan dari kubu Aisyah terkumpul sebanyak 3.000 orang. Sampailah pasukan Siti Aisyah di Basrah. Gubernurnya saat itu bernama Utsman bin Hunayf. Beliau menanyakan tujuan mereka datang ke Basrah. Mereka menjawab, "Kami menginginkan pembunuh Utsman." Kemudian Utsman bin Hunayf berkata, "Tunggulah hingga Ali datang." Ia melarang untuk masuk ke Basrah. Jadi Utsman bin Hunayf meminta mereka menunggu Ali datang dari Madinah, biar bersama-sama menangkap pelaku pembunuh Utsman bin Affan. Mendengar kabar tentang tersebut, Khalifah Ali keluar dari Madinah menuju ke Basrah bersama 900 pasukan. Apabila saat sampai di Ar-Rabadzah, pasukan dari Ali bertambah berkat bantuan dari kaum Ansar dan suku Thayyi. Kemudian Khalifah Ali turut meminta bantuan penduduk Kufah untuk menyertai beliau. Hasilnya, pasukan Khalifah Ali bertambah sehingga 12.000 orang. Kemudian mereka sampai di Basrah. Kemudian Khalifah Ali telah mengutus Al-Qa'da bin Amir untuk mengadakan rundingan dengan Sayyidatina Aisyah, Thalhah, dan Zubair. Al-Qa'da menyampaikan pemikiran Khalifah Ali yang menyatakan bahwa peperangan untuk menuntut bela kematian Utsman menimbulkan lebih banyak mudarat dan kerusakan daripada maslahat. Hal ini karena pembunuhan ke atas mereka akan menyebabkan pengikutnya berperang menuntut bela, lantas berlaku perpecahan kepada umat Islam. Adalah lebih baik hukuman pembunuhan tersebut ditunda, sehingga pengikut-pengikut mereka berpaling kepada Khalifah Ali. Mendengar ucapan tersebut, Sayyidatina Aisyah dan pasukannya bersetuju untuk berdamai dan diterima dengan senang hati oleh Khalifah Ali. Namun, disinilah para provokator yang sebelumnya sudah membunuh Utsman merasa tidak tenang atas perdamaian ini, karena perdamaian ini mengancam langsung posisi mereka. Kemudian pada malam harinya, mereka berusaha membuat kubu Aisyah dan kubu Ali berperang dengan cara mengadu domba dua kelompok tersebut. Disinilah banyak orang salah paham. Siti Aisyah berangkat ke Basrah bukan berniat berperang dengan Khalifah Ali, tapi hanya sekedar ingin menuntut mencari pelaku pembunuhan Utsman. Begitupun dengan pihak Khalifah Ali. Dia datang ke Basrah, ingin berunding mencari jalan keluar terbaik tanpa peperangan. Tapi, akibat ulah para provokator yang menurut sebagian pendapat sejarawan bernama Abdullah bin Sabah, semuanya berakhir dengan pertumpahan darah. Pada malam itu, para provokator dengan sengaja menyerang kubu Siti Aisyah yang saat itu sedang beristirahat. Kemudian pasukan kubu Siti Aisyah mengira bahwa pasukan Ali sudah melanggar perjanjian damai. Hasilnya, pasukan Siti Aisyah pun menyerang perkemahan tempat pasukan Ali berada. Khalifah Ali tidak memiliki pilihan selain memerintahkan pasukannya untuk berperang dan mempertahankan diri, karena mengira pihak Siti Aisyah lah yang memulai peperang terlebih dahulu. Apabila melihat keadaan tersebut, Khalifah Ali berasa sangat sedih, karena ini adalah perang saudara sesama umat muslim yang pertama kali terjadi setelah wafatnya Rasul. Para sahabat senior seperti Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah, dua sahabat senior yang termasuk 10 orang yang Rasulullah jamin masuk surga, kini berada di pihak yang berseberangan dengan Ali. Padahal sebelumnya mereka bertiga berjuang bersama untuk memenangkan perang Badar. Tak lama setelah itu, peperangan berakhir dan kemenangan diraih oleh pihak Ali bin Abi Thalib. Ribuan umat muslim menjadi korban dalam perang ini, termasuk dua sahabat senior, yaitu Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Perang ini dinamakan Perang Jamal, karena pada saat peperangan Siti Aisyah berada di atas sebuah unta.
Setelah pertempuran selesai, Ali melarang penjarahan, pengejaran terhadap yang lari, dan pembunuhan terhadap yang terluka. Ia juga memperlakukan Aisyah dengan hormat dan mengantarkannya kembali dengan pengawalan yang layak. Walhasil, Perang Jamal meninggalkan pelajaran sejarah yang sangat mahal. Umat Islam dapat terpecah karena benturan prioritas politik, kegagalan mengelola krisis, dan rusaknya kepercayaan antar kelompok. Tragedi ini memberi ibrah betapa mahalnya harga yang harus dibayar ketika konflik umat gagal dikelola dengan hikmah dan ketegasan. Sekarang pertanyaannya, jika kamu ada di zaman tersebut, kira-kira kamu akan lebih setuju dengan pendapat Khalifah Ali bin Abi Thalib atau pendapat Siti Aisyah? Tuliskan pendapatmu di komentar. Sekian dulu kisah kali ini. Jangan lupa share video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.